Di sini saya akan ngomongin tentang 3 otak binatang yang ada di dalam kepala kamu yang harus kamu buang jauh-jauh supaya kamu bisa lebih maju di dalam hidup. Yang pertama adalah otak babi. Jadi babi ini kan sering diasosiasikan dengan keserakahan ya, karena dia makannya banyak dan makannya juga nonstop. Nah, kita sebagai manusia juga punya sifat ini di dalam diri kita. Jadi kita mau terus. Misalnya kamu target pengen punya uang 100 juta. Nanti pas kamu punya uang 100 juta, kamu pengen punya uang 200 juta. Pas punya uang 200 juta, mungkin pengen punya uang 1 miliar. Itu akan naik terus. Beli barang juga sama. Misalnya cewek beli tas nih harganya 10 juta. Setelah beli yang 10 juta, dia pengen yang 50 juta. Setelah yang 50 juta, dia pengen yang 100 juta. Pengennya naik terus. Nah, ini nggak masalah karena kita kan pengen upgrade diri kita ya. Ini sesuatu yang wajar. Tapi yang ingin saya tekankan adalah dari sisi bersyukur. Ya, banyak orang yang dia mengejar ambisi, mengejar dia punya kepemilikan sesuatu yang lebih besar secara aset, tapi dia nggak pernah bersyukur. Menurut saya ini satu ilmu yang sangat dahsyat sekali ya. Maksudnya bisa membawa perubahan yang besar dalam hidup seseorang kalau dipraktekkan. Makanya Anthony Robbins, ini dia seorang motivator yang terkenal di dunia. Dia tuh mengajarkan bahwa salah satu ilmunya yang harus kita terapkan itu adalah bersyukur. Jadi kalau bisa setiap pagi dan sebelum kita tidur malam, itu kita ucapkan rasa syukur di dalam hidup kita. Kenapa? Supaya kita bisa menarik semua hal yang positif ke dalam hidup kita. Dan ini saya sudah terapkan ya setiap hari sekarang. Dan saya benar-benar merasakan perubahannya. Ini tuh seperti kalau kita lihat satu gelas, ada isi air kotor hitam banget, terus kita isi dengan air putih. Terus ya, lama-lama dia berubah jadi abu-abu, lama-lama dia jadi putih semua. Jadi ketika kita sudah isi dengan semua yang putih, dia akan lama-lama bersih. Nah, bersyukur ini adalah salah satu caranya. Di luar dari kalau misalnya kita konsumsi konten, ketemu dengan teman-teman yang positif semua, tapi bersyukur ini bisa menarik hal yang positif ke dalam hidup kita. Seburuk-buruknya kamu di dalam hidup kamu sekarang, ada orang yang hidupnya lebih buruk dari kamu. Misalnya, ada yang bilang ke saya, Pak, sekarang saya kerjaan gaji cuma 3 juta. Susah nih udah 2 tahun gaji cuma 3 juta. Menurut kamu, ada nggak orang yang mau posisinya ditukar dengan kamu sekarang? Ada, banyak. Orang yang pengangguran sekarang itu banyak sekali, apalagi sekarang ada berita PHK di mana-mana. Yang cari kerja itu di mana-mana banyak. Yang mau ditukar dengan posisi kamu banyak. Ada lagi yang bilang, Pak, saya makan itu setiap hari cuman mie doang. Sekarang susah nih. Bertahan hidup bener-bener biaya makannya nih saya press, saya makannya cuman mie doang. Saya hidup sebenarnya susah. Bisa dibuat bersyukur? Bisa. Ada nggak orang yang nggak makan setiap hari? Mau makan pun susah. Bukan ngomong mie ya makannya. Tapi mau cari makan pun susah. Ada. Ya tiap hari dia mikir gimana nih besok makan. Atau mungkin hari ini gimana nih hari ini makan apa. Ada. Atau misalnya kamu bilang, oh Pak saya buat makan aja susah. Yang di bawah kamu ada nggak? Ada. Kamu sekarang punya kaki, punya tangan. Ya bisa bernapas, badan sehat. Ada nggak orang yang nggak punya kaki? Ada nggak orang yang nggak punya tangan? Yang dia mungkin bilang, oke, kaki gue pengen punya dan tangan gue pengen punya. Gue nggak punya uang nggak apa-apa, nggak bisa makan nggak apa-apa. Nanti gue putar otak, gue cari duit buat gue bisa makan. Ada. Ada orang yang pengen posisi kamu walaupun kamu seburuk apapun. Nah makanya pasti kita itu bisa menumbuhkan rasa bersyukur itu. Karena dimanapun posisi kita, pasti ada orang yang ada di bawah kita. Ini alasan kenapa konglomerat itu mereka bawa anaknya mereka ke tempat-tempat yang orang susah pada saat anak-anaknya kecil. Supaya kenapa? Supaya anak-anaknya sadar kalau mereka itu hidup enak, mereka harus bersyukur. Ya, kalau misalnya kamu baca buku biografinya Pak Tahir atau misalnya Li Ka-shing, konglomerat dari Hong Kong, itu ada kebiasaan mereka itu yang pada saat anaknya masih kecil dibawa ke tempat yang susah, dikasih kerja, supaya tahu rasanya jadi karyawan, supaya tahu lihat orang-orang yang susah itu seperti apa, supaya mereka bisa bersyukur. Manusia itu hidup di dalam persepsi visualnya. Kalau misalnya kamu dari kecil hidup di keluarga yang enak gitu ya, naik mobil, nggak pernah naik motor, nggak pernah naik kendaraan umum, setiap kali liburan pergi ke luar negeri, mau ngapa-ngapain boleh, terus dikasih beli segala macem, mau main PlayStation dibeliin PlayStation, mau beli handphone baru iPhone dibeliin handphone baru, apapun dikasih. Nanti pada saat umur 20-25 masuk ke dunia kerja, itu akan nggak bisa fight.
Ya karena nggak ada rasa bersyukur, malah akan ngedumel, nyalain orang tua. Papa nggak bisa modalin 20 M buat bisnis, temen ada tuh yang bisa. Rasa bersyukur itu nggak ada. Dia nggak tahu rasanya fight itu gimana. Dia nggak tahu kalau di dunia ini tuh ada orang yang susah loh. Gitu, makanya orang-orang yang konglo yang mereka didik anaknya dengan benar, mereka dari kecil udah tanamin cara untuk bersyukur. Bahkan di Indonesia ada beberapa konglo yang setiap kali ulang tahun, anaknya itu di panti asuhan. Dari kecil itu dirayainnya di panti asuhan. Kenapa? Supaya mereka lihat, oh ternyata ada ya yang gak ada orang tua, gue punya orang tua nih. Oh ternyata ada ya yang makannya itu susah tiap hari, harus nunggu sumbangan. Dibawa ke panti asuhan supaya mereka bisa lihat bahwa di luar sana ada orang yang hidupnya nggak seberuntung mereka. Gitu. Jadi kamu tumbuhkan rasa ini, jadikan rutinitas. Kalau saya mulainya dari setiap pagi dan setiap malam. Idealnya memang 24 jam. Kita bersyukur setiap kali. Tapi kalau misalnya kamu belum bisa, ya awalnya dari sebelum tidur dan pada saat bangun pagi. Buka mata, oh oke, ini masih di kesempatan untuk hidup, terus badan kita sehat, tangan utuh, kaki utuh, ya kita masih ada orang tua misalnya. Rasa bersyukur itu nanti pada saat kamu bisa tumbuhkan, itu rasanya ada di badan kamu, rasa, wah, rasa positif, rasa enaknya itu akan muncul. Itu yang akan menarik energi positif, hal-hal positif ke dalam hidupnya kamu. Kamu coba setiap pagi dan setiap malam. Ini mengingatkan saya sebenarnya ke satu orang yang ngomong ke saya ya. Dia bilang, Pak, itu bersyukur-bersyukur itu bullshit, Pak. Ngapain sih bersyukur? Yang penting ada duit. Nomor satu, saya punya duit banyak. Gini, kalau misalnya sekarang kamu dikasih duit 200 miliar gitu. Tapi besok kamu nggak bangun tidur. Jadi kamu tidur malam ini, besok nggak bangun lagi, udah meninggal. Mau nggak? Nggak mau kan? Itu berarti hidup kamu, ya kamu buka mata besok, itu lebih berharga dari 200 miliar. Gitu. Jadi tetap patut kamu syukuri. Jadi inti utamanya kamu coba dulu, walaupun kamu mungkin sekarang ada yang skeptis, nggak percaya, kamu tumbuhkan rasa bersyukur itu dengan teknik tadi ya, berpikir ke orang-orang yang berkekurangan, yang posisinya di bawah kita, nggak seberuntung kita. Ucapkan syukur itu setiap hari dan lihat perubahan kamu. Dari sisi perasaan kamu, hal-hal positif yang datang ke dalam hidup kamu, termasuk dengan cara berpikir kamu. Nanti tulis di kolom komentar nih, kalau mungkin kamu di sini ada yang memang sudah mempraktekkannya secara rutin ya dan tahu efek-efek positifnya seperti apa, ya mungkin bisa di-sharing ke teman-teman lain ya, tulis aja di kolom komentar. Kemudian yang kedua ya, otak binatang yang harus dibuang dari kepala kamu itu adalah otak domba. Nah, otak domba ini kenapa saya bilang otak domba? Domba itu secara naturalnya dia kan ikut-ikutan. Dia herd behavior. Jadi temannya di depan kemana, semuanya ngikutin tuh. Mungkin kamu pernah nonton video yang ada serigala bisa ngekontrol sekumpulan domba, di mana domba itu diarahin sama serigalanya balik ke kandang, satu balik semuanya ngikutin. Karena memang dia sifatnya seperti itu. Nah, kamu harus membuang sifat ini jauh-jauh kalau kamu pengen maju dalam hidup. Karena kebanyakan orang template-nya adalah herd behavior, ngikutin orang lain, ngikutin apa yang ada di media sosial, ngikutin teman-teman seperti apa. Jadi kebanyakan orang melakukannya seperti apa, dia ikutin karena dianggap itu adalah yang benar. Padahal belum tentu. Nah, ini ada satu jurus yang menurut saya sangat ampuh ya yang bisa kamu gunakan dalam hidup kamu, yaitu adalah fokus pada intinya. Jadi segala sesuatu kalau kita fokus pada intinya, itu pasti akan benar. Misalnya, kita sekarang renungkan dulu dari hidup. Hidup kita ini mungkin 80 sampai 90 tahun secara rata-rata, kalau umur panjang mungkin bisa sampai 100 tahun ataupun lebih. Nah, inti dari hidup kamu itu apa? Setiap orang, inti dari hidupnya itu beda-beda. Ada orang yang dia maunya di dalam hidupnya itu, ya udah dia sama keluarganya senang-senang, hidup biasa-biasa aja, nggak ada musuh, hidup sampai tua bisa pensiun dengan tenang, nggak apa-apa. Ya jadi kalau misalnya dia punya toko kecil, dia punya bisnis kecil, nggak masalah. Dia bisa hidup dari bulan ke bulan, anak bisa sekolah, dia pensiun dengan tenang, anak nikah, ya udah. Tapi ada orang yang inti hidupnya, dia itu harus mencapai sesuatu yang sangat besar dalam hidupnya. Dia mau punya bisnis yang skala global. Sama seperti pendiri dari Xiaomi, kalau kamu baca biografinya, dia dulu pernah bikin perusahaan yang besar juga, sudah diakuisisi. Ya sampai jutaan dolar juga. Tapi dia merasa masih ada sesuatu yang kurang, itu di umur 40 ya. Dia merasa dia mau membuat sesuatu yang besar, yang impact-nya bisa global. Akhirnya dia buat Xiaomi. Ya di mana waktu itu memang smartphone baru ada iPhone, dia lihat ada peluang di mana dia bisa bikin handphone untuk orang-orang yang kelas menengah ke bawah. Harganya nggak mahal, tapi speknya bisa bersaing. Muncullah si Xiaomi itu.
Nah, dia punya inti hidup itu. Nah, tiap orang punya inti hidup berbeda-beda. Ada yang inti hidupnya adalah dia mau pegang posisi yang kuat di dalam pemerintahan. Atau pengen jadi presiden. Dia akan fight, mau kalah berapa kali pun dia fight sampai dia jadi presiden. Nggak apa-apa. Karena tiap orang memang inti hidupnya itu beda. Nah, sekarang pertanyaannya adalah inti utama dari hidup kamu itu apa? Ini yang harus kamu renungkan. Karena ketika kamu sudah tahu jawabannya, inti utama kamu adalah ini, ya, ini akan menjadi landasan kamu untuk mengambil keputusan. Dari sekarang sampai nanti kamu tua. Sekarang kita masuk ke spesifik ya. Kita coba ngomongin tentang inti utama di kerjaan. Ada orang yang kerja, dia inti utamanya adalah kerjaan itu yang penting stabil aja. Hidup dari bulan ke bulan, yang penting enak aja, dia bisa pensiun, dia punya pekerjaan itu 20-30 tahun, ya udah dia bisa senang-senang dengan keluarganya. Tapi ada orang yang dia ambis. Inti utamanya dia mau ujungnya dia jadi direktur operasional perusahaan besar misalnya. Nggak masalah juga. Nggak salah karena tiap orang punya inti itu beda. Nah, intinya kamu apa di kerjaan kamu? Kalau kamu pengen jadi direktur operasional mentok, ya berarti kan ada timelinenya nih. Oke, berarti pertama sekarang kamu jadi associate, nanti incer jadi manager, nanti incer jadi kepala divisi. Berarti harus rutin tambah ilmu. Pada saat bekerja, kerjanya performa harus bagus supaya ada kesempatan naik pangkat. Terus proaktif, cari pekerjaan. Terus CV-nya dibenerin. CV online-nya juga dibenerin supaya kalau ada orang yang nyari headhunter bisa ketemu kita juga. Nah, itu kan semuanya secara sengaja harus dilakukan supaya bisa tercapai. Dan ini dilakukan karena kita tahu inti utama dari kerjaan kita itu apa. Gitu. Berbisnis juga sama. Ada orang bilang bisnis, kalau bisnis nggak ada Pak inti utama itu. Ada. Bisnis inti utamanya adalah cari uang. Bisnisnya harus profit. Orang-orang yang baru mulai berbisnis, apalagi anak-anak yang baru lulus kuliah yang dari luar negeri gitu ya, keluarganya kaya, mereka memang kadang juga nggak memikirkan ini. Ada tuh saya tahu ada orang yang dia balik dari luar negeri, dikasih orang tua modal 5M, dia buka restoran gitu misalnya di Peak. Dia buka itu untuk supaya dia bisa ngomong ke orang, oh gue punya restoran nih. Tapi restorannya nggak terlalu diurus, profit nggak? Nggak profit. Salah nggak? Ya nggak bisa ngomong juga ya karena dia benar-benar kaya gitu. Tapi ada orang yang seperti itu. Nah, tapi inti dari bisnis sebenarnya adalah mencari uang. Kita harus profit. Naikin omsetnya, turunin cost-nya. Secara sadar pikirin, naikin omsetnya gimana, buang cost-nya gimana. Dan pada saat mulai bisnis nggak usah buang uang sia-sia. Ada orang yang pada saat mulai bisnis, ini pebisnis pemula ya, saya udah kenal lebih dari 8 tahun yang lalu lah. Ada orang yang saya kenal seperti ini. Dia mau mulai bisnis, hal pertama yang dia bilang adalah, dia harus cari ruko yang bagus lokasinya, buat kantornya dia. Terus dia bilang ini butuh sekitar 600 juta, renov plus sewa. Dia mikirnya itu, bukan mikir bisnisnya, padahal ide bisnisnya aja belum ada. Ide bisnisnya aja belum ada gitu ya. Padahal yang seharusnya dipikirin ide bisnisnya dulu, produknya dulu, jasanya dulu, tes dulu, udah benar ada pendapatan. Atau memang kalau butuh kantor ya cari kantor seadanya, jalan dulu, nggak usah renov bagus-bagus. Kalau nggak butuh orang buat datang ke kantor, buat apa renov bagus-bagus? Kecuali bikin restoran emang butuh renov gitu. Tapi kalau misalnya untuk kebutuhan kantor, jualannya online shop gitu, impor barang dari luar negeri. Apa korelasinya gitu kantornya bagus-bagus dengan online shopnya bisa laku? Gitu. Jadi pikirin intinya, inti dari bisnisnya tuh apa yang kamu kerjakan kalau kamu adalah seorang pebisnis. Nah, salah satu yang penting menurut saya itu adalah ilmu di kepala owner. Besar atau kecilnya sebuah bisnis itu merefleksikan ilmu kepala ownernya banyak atau enggak. Jadi kalau ada pebisnis yang punya 1000 cabang F&B dibandingkan dengan satu pebisnis yang cuma punya satu cabang doang F&B, itu pasti ada gap dari sisi ilmu yang nggak diketahui. Yang kecil ini mungkin nggak paham cari investor gimana, nggak paham bikin skema franchise gimana, nggak paham cara bikin scalable dari dia punya bisnis ini gimana. Yang gede tahu itu semua. Atau nggak yang kecil ini juga nggak tahu caranya beriklan untuk akuisisi customer gimana. Nah ini kan ada gap ilmu yang kadang orang ngerasa, oh nggak ada lah, bisnis mah gitu-gitu aja, jalanin aja. Enggak, ilmu teknis bisnis itu memang bener ada. Makanya saya bikin Growin di aplikasi ataupun di website ya. Lihat aja itu secara free, bisa cek dulu. Itu dalamnya semua ilmu dari semua praktisi di berbagai bidang. Ada dari legal, dari pajak, digital marketing, online shop, kuliner, ekspor. Semuanya benar-benar dikurasi. Kenapa? Tujuannya supaya orang ada tempat pembelajaran yang one stop.
Kalau kamu memang benar-benar cari yang one stop, kamu bisa cari di Growin. Tapi kalau misalnya kamu maunya cari yang free, ya kamu bisa cari di YouTube juga ada banyak gitu ya. Ikut webinar juga bisa bayarnya 100.000, 200.000. Tapi akan butuh waktu kamu untuk nyari-nyari lagi, untuk ngekurasi, cari narasumber yang baik gimana. Mau konsultasi juga susah. Sedangkan di Growin bisa konsultasi tertulis. Dan semuanya sudah distruktur dengan baik. Nah, kita balik lagi ya, masalah inti utama ini dari sisi pacaran juga sama. Orang pacaran inti utamanya apa? Adalah untuk nikah. Ya, banyak orang yang mikirnya jangka pendek, nggak jangka panjang. Jadi dia pacaran ya cuma sekedar untuk pacaran. Ada loh yang seperti itu, dia buat main-main aja ada. Makanya ada orang yang dia bisa sampai hamil di luar nikah karena mikirnya jangka pendek. Dia nggak mikir inti utamanya itu apa. Ya kita kalau udah mikir inti utamanya dari awal, diajarin sama orang tua, udah tahu dari awal, pasti tahu, oke ini ujungnya mau nikah. Ya oke kalau misalnya berhubungan gini nanti bisa hamil, resikonya apa nih? Gitu. Itu akan bisa ditangkal-tangkal tuh hal-hal yang kita nggak mau. Karena kita tahu inti utamanya adalah mau nikah. Bukan cuma buat main-main, kalau main-main ngapain habisin waktu? Gitu kan, kalau udah tahu ada orang nih beda agama dan ujungnya nggak bakal bisa. Dan kita tahu inti utamanya adalah buat nikah. Ya jangan dilanjutin. Kan ada orang yang seperti itu ya, udah tahu problem-problem besarnya di depan, dia paksain sampai belakang, akhirnya putus karena problem besar yang tadinya di depan dia juga udah tahu. Ya jadi kalau udah tahu inti utamanya, fokuslah pada inti utamanya. Tuh, jadi yang ingin saya tekankan ya, kamu latih otak kamu untuk segala sesuatu yang kamu kerjakan ini, fokuslah pada inti utamanya. Kemudian otak binatang yang ketiga itu adalah otak merak. Ya, jadi merak ini adalah binatang yang diasosiasikan dengan kesombongan ya, karena dia buka sayap, dia lebar, dia mau kasih lihat bahwa dia ini cantik gitu ya, dia ini gagah gitu ya, dia ini kan salah satu cara untuk menarik perhatian si betinanya. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah kamu itu harus bisa berpikir secara netral. Jadi jangan cepat-cepat meremehkan orang lain. Ya, jadi di dalam hidup kadang ya kita itu kalau misalnya masih muda banget terutama, kita baru dapat uang dikit, baru dapat status, baru dapat posisi, baru terkenal dikit, kita tuh langsung ngerasa wah lebih hebat dari orang lain. Jadi orang lain ngomong nggak mau didengerin. Padahal mungkin omongannya benar. Orang lain approach nawarin peluang bisnis langsung ditolak karena merasa diri lebih hebat dari orang lain, lebih pinter dari orang lain, dan merendahkan orang lain. Nah, ini bahaya kenapa? Karena kalau kamu rendahin orang lain, ya kamu selain menutup peluang ke dalam hidup kamu, ya orang-orang ini yang tadinya bisa ngangkat diri kamu lebih jauh lagi, mungkin 10 tahun atau 20 tahun dari sekarang, itu ketutup peluangnya. Misalnya ada orang kerjanya jadi admin, dia umurnya 20, jadi admin, baru umur 20. Tapi 30 tahun lagi dia umur 50, dia sudah menjadi direktur operasional dari perusahaan besar yang dimana itu bisa ngedeal sama bisnisnya kamu. Atau mungkin dia bisa ngerekrut kamu jadi kepala divisi di sana atau jadi direktur di sana. Kamu nggak tahu karena 30 tahun itu waktu yang panjang. Dan kalau kamu lihat sekitar kamu atau tanya ke orang tua kamu, pasti dia juga bilang iya, memang. Kita nggak tahu orang itu bisa jadi apa dalam 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan. Jadi jangan remehin orang lain, apalagi menghina orang lain. Kan ada orang-orang yang seperti itu. Dia baru naik dikit, dia ngehina orang lain. Itu lebih bahaya lagi. Ya kalau misalnya orang lain itu baik, nggak masalah. Ya jadi mungkin lain itu nggak peduli gitu. Dihina, ya udah dia nggak peduli. Tapi nanti ketika ada satu titik, si orang yang menghina ini membutuhkan orang tersebut, ya dia nggak dapat bantuannya karena orang itu masih nginget. Tapi hanya seperti itu aja. Nah, yang bahaya itu kalau orangnya dendam, karena ada orang yang dendam juga. Ya, jangan kira semua orang itu baik ya, ada orang yang dendam, dia nyimpen di dalam pikiran dia. Ini dia pernah hina gue gila-gilaan, gue akan cari celah buat balas dia. Karena kadang kita ngerasa kita punya duit, kita terkenal, kita pegang posisi, kita nggak bisa disentuh. Tapi celah itu selalu ada. Celah dari mana? Kadang bukan dari kita, dari orang tua kita, pasangan kita, ya. Kemudian anak kita. Ya misalnya anaknya lagi sakit butuh bantuan, ternyata orang itu yang punya koneksi ke dokternya, yang dulu kita hina-hina. Nah itu kamu harus pikir benar-benar ya, kamu kalau naik dikit harus bisa jaga. Karena saya udah berkali-kali ketemu orang yang seperti itulah. Biasanya yang muda, walaupun yang tua juga ada ya. Dia baru naik dikit, dia tendensinya kalau ketemu orang tuh ngerendahin, terus hina. Nah itu parah, itu kamu gak boleh seperti itu. Supaya dalam jangka panjang, ya imbasnya juga positif ke dalam hidup kamu. Dan ini berlaku ke semua hal ya, nggak cuma dari sisi orang. Misalnya meremehkan satu pekerjaan tertentu seperti afiliator. Misalnya kamu lihat sekarang, afiliator TikTok sama Shopee ada yang dapat 20 juta, 30 juta per bulan. Kamu remehin.
Kamu ngerasa kamu pinter, S1 udah lulus, gue udah kerja nih dapat 10 juta per bulan. Itu nggak mungkin lah, itu paling promosi aja. Ya, afiliator bisa dapat 30 juta mana mungkin. Kamu nggak pelajarin, kamu nggak tes sendiri, ya kamu nggak lihat secara market ini seperti apa, akhirnya kamu kehilangan peluang itu. Padahal kamu bisa tangkap peluang itu. Padahal kalau kamu jadi afiliator misalnya ya, ternyata kamu bisa dapat tambahan puluhan juta per bulan. Karena kamu meremehkan. Bisnis juga sama. Ada orang yang kayak, wah ini ada bisnis franchise dari luar negeri nih, dari China nih, malah nih. Ini cerita bener juga ya. Ini mah nggak mungkin untung dari China, mana enak sih. Ini terjadi udah lebih dari 5 tahun yang lalu. Ternyata dia lepas peluang itu, padahal dia bisa dia ambil orang lain dan bener jalan dan profitable sekarang. Gitu. Jadi karena meremehkan, akhirnya nggak mengambil peluang tersebut. Jadi ini berlaku di semua. Jadi harus koreksi apa yang kita lihat. Misalnya lagi dari sisi nonton YouTube. YouTube kan juga sama, kita nonton kadang karena ada influencer yang kita udah kenal lama, kita tahu style edukasinya, misalnya kamu nonton saya kan, kamu udah tahu style edukasi saya seperti apa, saya akan sampaikan insight-insightnya. Tapi kadang ada orang yang kita nggak kenal, yang baru mulai, viewsnya masih kecil, itu dia kasih sesuatu yang bisa ngubah hidup kita. Ya makanya saya kadang, ya saya paling suka itu nonton video sebenarnya dari US sih. Banyak sekali YouTuber yang baru, yang saya tonton viewsnya mungkin 2000 doang, tapi saya ngerasa itu insight di dalamnya itu berguna sekali. Gitu. Dan banyak orang yang melewatkan karena dia lihat, viewsnya cuma 2000. Dia maunya kalau 1 juta orang nonton, baru dia nonton. Jadi ini sebenarnya ada sama juga seperti kayak tadi herd mentality ya. 1 juta yang nonton, baru dia nonton. Kalau yang nonton cuma 2000, dia nggak nonton. Itu juga salah. Karena kamu bisa melewatkan informasi emas yang bisa mengubah hidup kamu. Ya sama juga ada orang yang ngeremehin Growin ya, bisnis yang saya bangun. Dia bilang, ilmunya nggak ada guna. Itu ilmu teknis bisnis di dalam aplikasi Growin nggak ada guna. Benar, yakin nggak ada guna. Coba cek. Kamu ngerti nggak tentang SEO? Kamu ngerti nggak tentang berbagai badan usaha? Ngerti tentang kepailitan nggak? Ngerti nggak tentang misalnya online shop itu ada cara-caranya, triknya di SEO-nya? Jadi kalau misalnya kita brand baru, brandnya taruh di mana, secara penamaan, baiknya seperti apa, cara ngiklannya gimana, itu kan semuanya ilmu teknis bisnis yang memang dibutuhkan ketika kita mau mengembangkan bisnis. Dan akhirnya ada orang-orang yang memang dia memilih untuk enggak belajar, ya nggak masalah. Menurut saya nggak masalah ya, karena itu semua adalah pilihan. Tapi intinya kadang kita itu meremehkan segala sesuatu yang membuat kita tertutup untuk mengupgrade diri kita lebih maju. Atau misalnya buku juga sama, saya ingat ya, saya kenal dengan satu orang yang meremehkan buku. Saya bilang, kita harus mulai baca buku. Saya ingat waktu itu saya umur 17 ya, saya bilang ke dia, harus mulai baca buku nih. Karena CEO-CEO dunia aja yang udah top aja mereka baca 4 buku per bulan. Tahu nggak dia bilang apa? Dia bilang, buku itu nggak ada gunanya. Buku itu bohong cuma buat cari duit aja. Dia bilang buat cari duit doang. Padahal sampai dengan sekarang ya saya baca buku, impact-nya itu sangat besar sekali ke hidup saya. Makanya sampai dengan sekarang saya masih beli buku, saya masih baca buku. Ya kalau misalnya ada kesempatan buat nambah ilmu, saya selalu nambah ilmu. Tapi dia bilang kayak gitu karena apa? Dia udah ketutup pikirannya, dia meremehkan buku. Ya dia nganggep orang itu isi sampah semua buku. Coba anggap deh, kamu nganggep buku itu sampah. Coba sekarang kamu tulis tentang digital marketing, isinya sampah semua di dalam sebuah buku, bisa nggak? Susah juga, mau ngisi semuanya sampah pun susah. Malah mungkin lebih gampang isi yang benar, yang kamu tahu kamu tulis benar. Gitu. Jadi jangan meremehkan ya. Jadi ini berlaku di semua hal. Dan selain dengan meremehkan, yang berseberangannya juga sama. Jangan terlalu mengagung-agungkan. Jangan terlalu menganggap penting orang. Jadi mungkin ada orang-orang di sekitar kamu yang kamu anggap terlalu penting. Ya kamu iyakan semua omongan dia. Kamu ngerasa dia tuh penting banget. Padahal belum tentu. Ya mungkin ada teman dari SMA atau kuliah yang sudah lama. Tapi dia punya imbas yang buruk ke kamu. Dia ngajarin rokok, dia ngajarin main cewek, ya, dia ngajarin selingkuh, atau dia ngomongin orang terus tiap kali keluar. Impact-nya jelek banget nih ke kamu misalnya. Terus dia juga pinjem-pinjem duit kamu, nggak pernah balikin. Tapi kamu nganggap dia penting gitu. Padahal dia nggak penting-penting banget dalam hidup kamu. Nggak ada dia juga kamu masih bisa hidup. Bahkan hidup kamu lebih positif. Nah coba deh kamu bisa screening nggak? Dari teman-teman kamu ada nggak nih yang kamu terlalu nganggap dia penting, mengiyakan semuanya, ya. Ketemu dia terus padahal ya juga nggak sepenting itu. Ya banyak orang yang seperti ini. Dan ini satu pelajaran penting yang saya juga belajar ya dalam 5 tahun terakhir. Orang yang terkenal sekali atau dia punya uang banyak atau dia pegang posisi kuat, belum tentu dia tuh ngomongannya benar. Jadi jangan 100% dengerin omongan orang hanya karena itu. Ya mungkin kamu lihat saya
Oke, nih subscribernya banyak, omongannya bener. Belum tentu juga. Jadi kalau misalnya kamu nggak setuju dengan apa yang saya ngomongin di dalam video ini, silakan tulis aja di kolom komentar. Karena budaya seperti itulah yang harus ada supaya kamu bisa berpikir kritis. Dan saya juga learn this the hard way gitu ya. Saya pernah ketemu dengan orang yang followernya juta-jutaan gitu ya di sosial media. Saya kirain orang yang seperti itu pasti baik. Oh ternyata enggak loh. Ada orang yang follower jutaan, dia punya niatan yang buruk gitu ya. Ada yang dia pada saat ketemu, cara ngomongnya itu mau merendah-rendahkan saya gitu. Ini bukannya saya ego atau gimana ya, tapi memang dia pada saat ngomong dia bilang, "Lu jangan nganggep lu gini-gini ya, gua tuh gini 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 gini," gitu. Padahal kita juga cuman ketemu mau kenalan. Ada juga orang yang kenalannya biasa aja, dengan follower-nya banyak juga ada, cuman nggak semuanya seperti itu. Jadi nggak semua orang itu baik. Jangan hanya karena dia menonjol di satu bidang, dia kaya, dia terkenal atau dia apa, omongannya tuh kamu dengerin, kamu iyain, nganggep dia penting. Dia nganggep ketemu, kamu ketemu. Nah orang yang gituin saya waktu itu dan dia ngajak ketemu lagi, saya udah nggak mau lagi. Saya juga ngerasa ya ngapain juga nggak penting-penting banget. Kenal juga enggak, baru kenal dia juga udah gitu-gituin. Gitu. Jadi jangan menganggap terlalu penting orang mendewa-dewakan orang. Nanti yang dirugikan juga kamu sendiri. Gitu. Nah, jadi kira-kira ini adalah 3 otak binatang yang menurut saya harus kamu buang jauh-jauh ya. Otak babi, otak domba, dan juga otak merak. Sekali lagi saya tekankan di sini kalau kurang jelas kamu dengar ulang, kamu catat dan aplikasikan ke dalam hidup kamu. Karena kalau kamu cuma dengar doang dan wah ngerasa kamu udah berubah itu salah, nggak ada yang berubah kalau kamu dengar doang. Kamu harus implementasikan di dalam hidup kamu. Semoga berguna ya.